Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa? Ya, ya Silakan Bu. disiapkan Al-Qur'annya. Ada Bu. Coba dibuka surat Al-Maidah Al-Maidah ya Bu. ayat Panjangnya no, ayat ya. 42, kedua. Dua. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lisyuhat. Wa in ja'uka fahkum wa ankum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruna falan Buka. yadur falan yaduka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Ya, azim. baik. Saya mau tanya tajwidnya. Ya, Bu. Sama ada baris yang tegak memberikan barisnya itu apa nama tajwidnya tuh? Gunah ya, Bu. Gunnah. Sama Lil kazibi akalu dopen ditambung dengan huruf waw mati. Apa namanya? Mat apa itu? akalun ya, Bu. Ya, lunya itu Wow, mati ya. ada waw mati. Mad jais ya, Bu. Apa injan? Nun mati bertemu dengan ja. Nun mati bertemu dengan ja. Ikfa, Bu. Apa injau. Berapa panjangnya tuh? Jaya 6 rakaat ya, Bu. Fahkum bainahum. Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Ya, teruskan ya perhatikan ayat itu. Itu aja yang sambung tuh. Ikfa Apa safawi ya, Bu. bacaan? Hah? Ikfa safawi. Mim mati bertemu ba. Ya. Bainahum au arid anhum. Anhum izhar. Wa in tu'ridu Ain ridu. Ikfa, Bu. anhum fa. Mim mati dengan fa. Ikfa juga ada, Bu. Izhar, Bu. Falai yadurru. Nun mati dengan ya. Nun mati idgom. Idgham apa? Gunah, Bu. Fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Oke. Silakan berikutnya apa akan diuji oleh Bapak Bonari tentang PTQ-nya dan ujian Pak Bonari dulu baru dengan saya. Baik. Pak Saiful, siapkan spidol ya, biar nampak jelas. Spidol sama kertas kosong. Yang barangkali Pak Saiful udah hafal ayatnya. Apa, Laqad Pak? kana lakum, coba. Laqad kana lakum
Rasulillahi. Lakoni. Rasulillahi. Sudah. Uswatun hasanah. Laqad Uswah. kana uswatun hasanah. Udah, Pak? Coba tulisannya ditunjukkan. Huruf bersambung. Kana, kanya panjang ada alif. Kana. Lakot kana lakum, Pak. Ya, kana panjangkan, kanya panjangkan. Kana, nanya pendek. Pisah. Lakum, sudah? Lakum bergabung tiga huruf. Lakum. Banyak yang kertas habis namanya. Fi, Pi panjang, pi panjangkan, pi fi, Rasulillahi, Rasulillahi, Rasulillahi. Sudah. lah, Pak. Uswatun. Bersambung. Bisa ada tuh. Uswatun. Hmm. Sudah ada. Lanjut, Pak. Sudah. Bisa Robbana lanjut, Pak. atina. Bisa. Apa, Pak? Lanjutkan, Pak. Robbana atina fid dunya hasanah. Terus setiap doa kita, tiap apa habis sembahyang baca itu kan. Robbana atina. Robbana atina fid dunya hasanah. Sudah, Pak? Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana itu tasdidnya tinggal tulis tasdidnya. Bukan atina tapi atina. Alif a panjang. Bukan ain. Itu Robbana atina. Ya, ain dah tuh. Salah. Iya, Pak. Atina berilah kami. Ya Tuhan berilah kami. Fid dunya. Ianya tuh panjang. Fid dunya hasanah. Cukup. Barang apa yang sering kita ucapkan hari-hari itu minimal kita bisa harus nulis. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Nah, itu. Bagi tadi papan tulis kan, break itu untuk sementara untuk masalah tulis tulis Al-Qur'annya. Kita lanjutkan Ya. mengenai pembelajaran ya, profesional kita. Seorang guru kan harus menentukan ini tujuan pembelajaran. Ya, memang tujuan pembelajaran itu dilihat dari KD segala macam. Nah, sekarang unsur-unsur di dalam pembuatan tujuan pembelajaran tuh kira-kira apa aja? Tahu enggak? Soalnya ini saya tulis di dalam apa? Perteaching kemarin. Catatan perteaching semua habis saya tulis itu. Tujuan pembelajaran, Pak. Kita Ya, pertama menyiapkan pembelajaran. ya betul. Mm. Setelah itu kita buat kompetensi awal. Mhm. Eh, Setelah itu profil Pancasila. Nah, maksud saya bukan itu ya. Di dalam pembuatan tujuan, kan kalimatnya contoh kalimat tujuan pembelajaran itu apa coba? Nah, Oh, saya masalah nah, Asmaul Husna, Pak. nah, Ya, coba. Asmaul Husna. Mhm. Jadi Ya. uh, memahami bacaan Mhm. pengertian Asmaul Husna, Pak. Coba buat buat contohnya tujuan pembelajaran yang Bapak Saiful buat coba. Yang mengingat kira-kira Pak. Contoh tujuan pembelajaran, Ya. peserta didik Mhm. memahami arti Asmaul Mhm. Husna.
Hmm. Cukup sampai situ? Ada tambahan Ya, Pak. atau ada koreksi? Yang lain juga contoh-contoh lain. Satu lagi. Eh, Peserta didik memahami Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Mu'min. Hmm. Memahami semua. Kira-kira kalau dibuat pertanyaan macam mana coba? Dibuat pertanyaan asesmen ke anak. Bisa ada kata-kata memahami itu terukur kira-kira? Terukur lah kira-kira. Susah, Pak. Kalau misalkan kalau kata-kata memahami itu tidak bisa diukur. Tapi Ya, kalau Pak. menulis, membaca, itu ya jadi tidak bisa kita mengukur kemampuan anak. Apakah anak mampu? Jawabannya mampu. Mampunya dia sampai mana? Tapi kalau anak menghafal Asmaul Husna ini, hafal kan artinya anak hafal. Jadi harus sampai habis jelas. Siswa dapat atau bisa menghafal Asmaul Husna harus ada keterangan dengan baik, umpamanya, dengan benar, dengan Ya, Pak. fasih. Ya, itu harus jelaskan. Jadi ada degree-nya. Nanti dicari lagi di apa tuh unsur-unsur dalam boleh unsur-unsur tujuan pembelajaran boleh cari nanti di bawah Google ada empat itu ada audien, ada kondisional, ada behaviornya, ada degree-nya. Nah ya, jadi cek lagi nanti. Ya, Pak. Nah, jadi pasti harus ada itu. Kalau pembuatan itu harus lengkap di dalam tujuan Ya, pembelajaran. Nah, itu yang ya. keduanya coba eh, praktekkan apa tunjukkan bagaimana Bapak mengaplikasikan TIK ya. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini dalam proses pembelajaran yang bisa Bapak terapkan dalam pembelajaran. Biasanya kalau proses pembelajaran, Pak, biasanya searching video kepada peserta didik. Nanti Mhm. mereka melihat bagaimana eh, videonya tentang Asmaul Husna. Jadi peserta didik melihat dari video tersebut. eh, jadi dari video tersebut peserta didik memahami pelajaran dari Asmaul Husna tersebut, Pak. Dari video ya. Sebenarnya kan Ya, media Pak. itu apa, bisa juga yang konvensional, ada yang ya itu Ya, ada. Jadi itu perlu dipraktekkan, perlu dikembangkan di dalam proses belajar mengajar, penggunaan media-media seperti itu. Ya, ada teknologi untuk umpamanya bisa menggunakan classroom segala macam, itu kan bisa digunakan itu. Jadi bukan hanya sekedar video. Nah, jadi perlu bervariasi kita menggunakan media apa itu ya. Dan itu cukup. Cukup Bu ya, dosen, silakan ya, Pak. lanjutkan waktu kita ya. Ya, baik. Rekan, apa Ya, Bu. perbedaan kurikulum Merdeka dengan K13? Kurikulum Merdeka, anak-anak itu eh, bisa dikatakan pembelajarannya itu memberikan kebebasan untuk peserta didik, Bu. Eh, Sedangkan kurikulum K13 berfokus pada suatu pembelajaran. Oke, apa yang Bapak pahami dengan strategi belajar? Strategi, Bu. Ya, Strategi itu bagaimana cara kita eh, mengajar kepada peserta didik itu dibutuhkan strategi. Strategi itu bagaimana peserta didik bisa tertarik dengan pelajaran yang kita berikan. apa bedanya dengan motivasi? Motivasi memberi peserta didik itu termotivasi, Bu, dengan pembelajaran yang kita berikan. Lebih kepada peserta didik itu eh, ingat, paham dengan pembelajaran yang kita berikan. Ya, kalau di dalam kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran berbasis PBL. Bagaimana contohnya, Pak, yang bisa Bapak lakukan? Biasanya eh, pembelajaran yang berbasis PBL itu kita menggunakan langkah pembelajaran itu
eh, pakai ada namanya eh, Sinta organisasi orientasi peserta didik pada masalah. Selanjutnya Sinta yang kedua mengorientasikan peserta didik untuk berjalan. Yang ketiga meneliti dan kelompok. Keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisis atau mengevaluasi pembelajaran, Bu. Bapak nengok TPA ya? Apa, Bu? Nengok catatan ya? Enggak, Bu. Ya, apa yang dimaksud dengan penilaian formatif? Tes formatif itu seperti apa? Penilaian formatif itu penilaian yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, Bu. Ketika proses berjalan. Ya, kalau Oke. sumatif akhir, Bu. Oke. Kalau ketemu di kelas anak dengan kebutuhan khusus, bagaimana Bapak memperlakukannya? Biasanya kalau apabila ada anak berkebutuhan khusus, nanti biasanya kita kerjasama juga dengan guru-guru yang lain, bagaimana caranya atau strategi dalam mengajar, memberikan pembelajaran. Tentunya dilihat eh, dari mana kekurangan anak tersebut. Misalnya matanya, misalnya kurang, Bu, mungkin anak tersebut diletakkan di depan. Atau pendengaran, nanti bagaimana caranya kita menjelaskan juga kepada peserta didik biar lebih memahami dengan pelajaran yang kita berikan tadi. Penilaian proses ya. Ada kan data nilai itu ya. Ya. Bagaimana strategi Bapak memberikan pembelajaran yang lebih bagus lagi apabila mempertimbangkan data nilai yang sudah ada? Biasanya kita melakukan evaluasi, Bu, ya kan? Hmm, Di situ kita mengevaluasi, misalnya memberikan penugasan kepada peserta didik. Apabila eh, ada kekurangan, eh, nanti akan diberikan tugas yang lainnya, Bu, Oke. atau tugas Kalau tambahan. kalau di dalam pembelajaran yang menginginkan adanya pengembangan profil pelajar Pancasila. Di antara nilai yang dikembangkan kan ada berpikir kritis. Coba Bapak contohkan bagaimana yang Bapak lakukan untuk mengembangkan sikap berpikir kritis dari siswa. Misalnya sesuai dengan pelajaran Asmaul Husna, Bu, ya sesuai dengan pelajaran yang tugas ketika saya secara kritis peserta didik, nanti anak-anak itu diberikan yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nanti dilihat dari sana, dipahami, eh, baru Bu dikembangkan hal tersebut. Nah, kalau terjadi di kelas itu siswanya kan nggak sama ya kemampuannya. Bagaimana Bapak memperlakukan siswa dengan kemampuan yang berbeda ketika dikaitkan dengan psikologi perkembangan anak? Nanti dilihat dari tesnya, Bu, tes formatifnya tadi, ya kan? Kalau peserta didik misalnya kurang memahami dalam segi apa, nanti dilakukan evaluasi kepada peserta didik nanti, Terakhir, ya kan? terakhir, Eh, bagaimana bagaimana ya, Bu. Bapak mengelola sebuah menciptakan iklim yang positif? Dengan cara pembelajaran yang menyenangkan, Bu, ya kan? Em, Bagaimana cara kita mengajar di dalam kelas dengan menyenangkan supaya peserta didik itu tertarik dengan pelajaran yang kita sampaikan. Bisa dengan cara
mereka, nanti mereka tertarik untuk belajarnya. Oke, demikian barangkali Ya, makasih Bu. berakhir. Eh, Mohon Bapak Ketua Kelas Pak Topri disampaikan yang 4 orang lagi besok ya. Tidak tahu Iya Bu, waktunya, makasih. tapi diperkirakan setelah suhur sampai jam berapa bisanya ya. Yang jelas startnya setelah suhur ya Pak Topri ya. Sekitar jam 1, Bu ya. Bisa nanti Ibu Wali kelas akan menginfokan kembali. Tapi yang penting yang 4 orang siap-siap setelah suhur akan kita agendakan untuk ujian. Insya Allah selesai besok walaupun tidak sore malam yang penting selesai 4 orang itu. Ya oke, Baik, Bu. demikian. Terima Ya Bu, kasih. makasih Mari Bu. kita tutup ujian malam ini dengan ucapan hamdalah. Alamin. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.